بالقبول والتمام بكل سوء ومأمون صالح الظاهر والباطن نافعة لكل شر جالبة لكل خير بنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في دين معروف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقلد والعفو والغنى والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من آباؤنا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم على تلك النية ولكل صالحة في خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح السلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di suasana yang dingin disertai dengan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit yang kita berharap mudah-mudahan itu adalah hujan rahmat, dan juga dengan turunnya hujan yang tak terhitung berapa tetesan hujan yang Allah hantarkan kepada kita, begitu pula tak terhitung dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan dengan suasana yang sejuk yang disertai hujan ini tidak melemahkan semangat kita untuk terus taat dan juga untuk terus melakukan kebaikan hingga kita wafat husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
adanya permintaan. Innama sya'nu an turzaka husnal adabi. Hanya saja perkara yang penting melebihi daripada tuntutan dan permintaan tadi adalah an turzaka husnal adabi, yaitu kamu diberikannya husnal adabi, yaitu bagusnya adab, bagusnya akhlak, bagusnya etika dan sopan santun. Bapak Ibu Al-Imam di sini yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah. Beliau mewanti-wanti kepada kita agar jangan hanya saja bisa berdoa tapi tidak disertai dengan adab dalam berdoa. Bahkan kata Sidin, yang namanya memohon atau berdoa itu masih tingkatannya di bawah daripada yang namanya adab. Karena disebutkan di dalam sebuah kalam ulama, laisa sya'nul ahabbu wal afdalu an tatluba umur dunia min Allah Ta'ala. Bukanlah perkara yang paling dicintai dan yang paling afdal di sisi Allah orang yang hanya menuntut perkara-perkara dunia. Orang yang berdoa masalah tuntutan dunia itu bukanlah perkara yang dicintai. Kenapa? Karena kita kadang-kadang sibuk meminta masalah dunia, lupa menyibukkan diri meminta masalah akhirat. Contoh saja kita tarik dari cerita sejarah para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan pernah dimasukkan ke dalam kobaran apinya si Namrud. Ketika berada di dalam kobaran api, datang malaikat Jibril menawarkan, "Hai Ibrahim, mintalah kepadaku dan aku akan sampaikan kepada Tuhanmu." Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril? "Ilmuhu bihali yughni an su'ali." Ujar Nabi Ibrahim, "Ilmuhu bihali." Pengetahuannya Allah itu dengan keadaan aku saat ini itu menuntut aku tidak perlu minta karena Allah sudah tahu. Allah tahu keadaanku dibakar saat itu, Allah tahu. Andai saja kepada meminta pun Allah tahu. Pada saat itu Allah yang katakan kepada itu api, "Qul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Yang dikatakan di dalam Al-Quran, "Wahai api," ujar Allah, "jadilah kamu dingin dan selamat atas Ibrahim." Pada saat Nabi Ibrahim kan ada meminta, "Ya Allah, dinginkan api tidak." Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun terhimpit, tak kurung di dalam parutnya ikan Nun itu yang disebutkan mengalami 3 kegelapan. Gelapnya malam hari, gelapnya dalam lautan, tambah lagi gelapnya dalam perut ikan. Ayo biar gelapnya luar biasa. 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus. Pada saat di dalam perut ikan, Nabi Yunus kadang-kadang minta, "Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan." Tidak. Apa yang diminta Nabi Yunus? "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Hanya sibuk berpikir, hanya sibuk mengatakan diri yang zalim, mengadakan diri yang lemah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku ya Allah, kuntu minaz zalimin, adalah termasuk bagian orang yang zalim. Itu yang diutarakan Nabi Yunus di dalam perut ikan. Dada tulisan dalam sejarah Nabi Yunus dalam perut ikan, "Ya Allah, keluarkan di dalam perut ikan pada tangan Nabi." Inilah makam para nabi. Bahkan yang disebutkan lagi bahwasanya Nabi Ibrahim ketika di dalam kobaran api itu
disebutkan beliau malah berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu yang beliau katakan, pasrah kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan gunung emas, ya kan? Ditolak oleh Nabi kita. Bahkan waktu dilempari oleh kaum kafir Quraisy ketika berada di Taif, bukan ahlu Taif, melempari batu kepada Nabi kita Muhammad hingga mengenai geraham ataupun bagian gigi Nabi Muhammad patah dan berdarah. Pada saat itu turun malakul jibal, yaitu malaikat-malaikat yang menjaga gunung di situ. Wajah malakul jibal, hai kekasihku Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu agar aku ini diperintahkan untuk menumpahkan gunung ini kepada mereka. Apa jawab Nabi kita? Tidak, wahai malakul jibal. Malah Nabi kita mengatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, hidayahkanlah kaum ulun, karena mereka itu sesungguhnya kada tahu. Jangan tahu kada saya ini paham bahasa kita panjang. Ya Allah. Ini Bapak Ibu rahimahumullah wa azabakumullah. Lalu yang bagus yang bagaimana? Balisya'nu an tatluba. Akan tetapi yang namanya perkara balisya'nu ahad wal afdal, yang namanya perkara yang bagus, yang dicintai, yang terafdal di sisi Allah adalah apa? Yaitu an tuhsinal adaba bi maulak, yaitu memperbagus adab kita lawan Tuhan, memperbanyak dan menyibukkan diri dengan berzikir sehingga tidak ada waktu untuk menyibukkan hanya meminta perkara dunia. Sibuk dia berzikir kepada Allah. Namunnya kita itu hanya menuntut perkara dunia, itu sama halnya orang diberikan tawaran yang jangka panjang dengan jangka pendek, tapi orang itu malah pilih jangka pendek. Artinya hanya mengutamakan jangka pendek. Kalau dia mengutamakan jangka pendek, melupakan jangka panjang, rugi. Bahkan guru mulia Habib Bakri Muhammad bin Zaid bin Habib ketika beliau mengatakan masalah uslub dakwah, yaitu tentang metode dakwah, beliau utarakan bagaimana kepahitan dakwahnya para nabi, perjuangannya dakwahnya para sahabat, yang bukan hanya saja waktu yang mereka kuras untuk dakwah, harta mereka keluarkan untuk dakwah, nyawa pun mereka keluarkan untuk dakwah. Andai saja disamaratakan saja waktu yang dikeluarkan untuk dakwah mereka dengan dakwah kita sekarang, ada kawan menyamai pahitnya perjuangannya dakwah mereka. Dakwah kita ini datang-datang, disuguhi minuman, boleh sambil merampok, ya jemaah. Coba lihat dakwah Nabi kita, dakwah sahabat, dakwah orang terdahulu, jauh dengan dakwah kita sekarang. Lalu kata guru mulia Habib Bakri Muhammad bin Zaid bin Habib, supaya dakwah mereka dengan dakwah kita tadi mendapatkan sisi nilai keikhlasan yang setidaknya tidak mengalahkan keikhlasan mereka secara zahir. Atau secara hakikat jelas sudah tidak ada dakwah. Secara zahir itu secara keinginan kita, kesungguhan kita dalam berdakwah itu, maka dengan cara ujar beliau, jangan sampai kita mengutamakan dakwah itu hanya untuk hal keduniaan. Jangan sampai ketika dakwah itu mengutamakan keduniaan apa? Hendak supaya disambat tuan guru lah, hendak supaya disambat ustaz lah, hendak supaya diberi inilah, hendak supaya dapat pangkat lah. Nah itu dijauhkan dari situ. Mungkin kita itu dakwahnya sudah nyaman, dalam hati pulang ada tuntutan seperti itu, gak ada dan apa-apa, gak ada dapat hasil apa-apa. Dakwahnya hanya sekedar jangka pendek, jangka panjangnya dia tidak akan mendapatkan hasil dari dakwah itu. Sedangkan pahala dakwah kan luar biasa, dan itu adalah merupakan
Kalau diam saja memang bagus kan? Ya. Kalau doa saja bagaimana? Tidak ada hubungannya syariat yang dijalankan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bukan sekedar hanya doa untuk berharap agar umat jadi baguskan akhlak, juga beliau terjun langsung menghadapi bubuhan kafir Quraisy, dicela, dilempari batu dan lain sebagainya. Ya Allah, kadang terbangan. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahumullah wa a'adzallahu itulah yang kadang-kadang ujar beliau Umar Habibullah, aku malu dengan Nabi Muhammad, aku malu dengan para sahabat. Kalau dakwah yang sudah dihantarkan kenikmatan fasilitas yang lengkap saja, masih saja aku mengeluh, masih saja aku merasa diriku untuk menyerah, tidak mampu untuk melanjutkan ini perjalanan atau perjuangan Nabi Muhammad, maka sungguh mau menghadap bagaimana aku dengan Nabi Muhammad? Apakah aku masih punya muka ketika menghadap Nabi Muhammad? Nyaman kita, kayak kita dulu belajar nyaman kita. Hujan apa? Memang benar boleh. Ya, masya Allah. Ya walaupun tadi biar kuring di dalam majelis, ada masalah juga kalau kulihat, masya Allah. Hujan-hujan kayak ini datang ke majelis, paruh lapar, mata mengantuk, biasa. Yang membacaan ulang monoton masalahnya, yang membacaan datang, ya ada kayak di dongeng akan memang kurang pikirnya hak jadi punya masya Allah. Ya alhamdulillah itu pun sudah dapat pahala bagi sini. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahumullah wa a'adzallahu, sungguh disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, syaghalahu dzikri an mas'alati, menyibukkan daripada zikir kepadaku dengan permintaan kepadaku. Artinya lebih menyibukkan zikir kepadaku ketimbang meminta kepadaku. Syaghalahu, menyibukkan dia, an zikri, daripada zikir kepadaku. Syaghalahu bi dzikri an mas'alati, menyibukkan dia dengan zikir kepadaku dari hal permintaan ataupun meminta-minta kepadaku. Itu adalah hal yang disebutkan oleh Allah, aku berikan sebaik-baik berikan walaupun dia tidak meminta kepadaku. Orang yang menyibukkan zikir, andai saja dia tidak meminta tentang dunia ini, dia sudah akan diberikan apa yang aku ketahui kata Allah yang terbaik buat dia. Tapi bagi orang yang meminta saja, lupa denganku, lupa zikir kepadaku, lupa tentang akhirat, lupa tentang perjalanan panjangnya nanti, maka permintaannya hanya sebatas di dunia. Padahal kita itu kalau paham Bapak Ibu, duduk di majelis, berbaca, sembahyang berjamaah, baca apa saja yang bisa membaca, itu sudah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, kafa jazaan lil amilina, kafaan lil amilina jazaa. Itu sudah menjadi cukup bagi orang yang beramal ketika apa? Ketika Allah bantu dia sudah bisa beramal. Itu sudah balasan yang Allah berikan kepada orang tadi ketika dia bisa beramal. Apabila orang tadi hanya menuntut masalah dunia lalu lupa dengan zikir kepada Allah, maka orang ini ya tadi hanya mengutamakan keegoan dirinya, hanya mengutamakan keperluan dirinya, hanya mengutamakan keinginan dirinya. Inilah yang disebut dengan orang yang egois dalam menjalankan kehambaannya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahumullah wa a'adzallahu, dikatakan jadi kita itu tidak dilarang yang namanya untuk dunia, tidak dilarang yang namanya berdoa, tapi dikatakan bahwa bukan itu sebagai tujuan utama kita menjalani hidup di dunia. Kalau kita hanya minta lengkapkan fasilitas di dunia, lupa berzikir kepada Allah,
berikanlah rumah di dunia. Ya Allah berikanlah mobil di dunia. Ya Allah berikanlah ini dan itu di dunia. Itu aja permintaannya setiap hari, hanya untuk dunia. Maka akhirnya dia wafat, dan ketika dia wafat dia akan ngerti, oh ternyata yang ku minta itu hanya sementara dan itu sudah kutinggalkan semua. Walaupun diberikan oleh Allah semua apa yang dimintanya ketika di dunia, tapi akan menjadi kesia-siaan. Kenapa? Karena dia tidak menyempatkan dirinya untuk menuntut akhiratnya, untuk menuntut perjalanan yang abadi kekal selamanya, untuk berpikir kepada Allah yang kekal bakal yang akan ditemuinya. Kan harapan kita adalah yang paling kita harapkan bagi orang yang beriman, bertemu dengan Rasulullah, yang Rasulullah menghantarkan kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Satu lagi yang namanya anturzaka husnal adabi, diberikannya bagus adab, adalah berdoa. Kalau kita tadi memang hendak berdoa dan memang itu disuruh oleh Allah, tapi ingatkan tempatkan doa itu, banyakkan doa itu untuk perkara akhirat, jangan hanya untuk perkara dunia. Karena para wali, bahkan para nabi malu kalau minta masalah dunia. Malu, mereka pun malu kalau minta dunia. Kenapa? Dia tadi mengutamakan jangka pendek dan melupakan jangka panjang. Menempatkan doa tidak sesuai pada tempat. Kalaupun kita meminta masalah dunia, jangan sampai permintaan masalah dunia kita melupakan zikir kepada Allah, melupakan kita ingat kepada Allah. Di dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ali itu kan pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad. Ujar Sayyidina Ali, ayyul turut, jalan yang kayak apa? Aqrabu ilallah, yang paling cepat, yang paling parah menuju Allah. Ayyul turut aqrabu ilallah, jalan pintas menuju Allah itu yang kayak apa? Wahai Rasul, kata Sayyidina Ali. Wa ashaluha ala ibadillah, dan yang paling mudah atas hamba Allah. Wa afdaluha indallah, dan yang paling afdal di sisi Allah. Ayo wahai Rasul, jalan yang kayak apa yang parah untuk menuju Allah, yang paling mudah digawe hamba Allah, yang paling afdal di sisi Allah. Maka jawab Nabi kita, alaika bidawami dzikrillah, lazimi atasmu untuk zikir kepada Allah. Itu jalan pintas. Disinilah sangat zikir, talqin zikir diambil. Semua ulama tarekat itu mengambil sanad dari guru mereka melewati jalur Sayyidina Ali, hingga Sayyidina Ali mengambil sanadnya langsung dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah mengatakan yang seperti tadi, bahwasanya alaika bidawami bidzikri, alaika bidawami dzikrillah, lazimi atas wahai Ali zikir kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, ghammid ainaik, pejamkan dua mata wahai Ali. Pejamkan dua mata wahai Ali. Pejamkan oleh Sayyidina Ali. Lalu ujar Nabi kita, kul, katakan apa yang katakan sebanyak 3 kali. Setelah itu kau lafalkan, kau ucapkan sebagaimana yang aku katakan 3 kali. Lalu Rasulullah memejamkan mata dan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membuka
Jadi pahalanya di dalam sebuah kitab, baik pun di dalam kitab Bulughul Hadis ataupun yang diterjemahkan oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Jalantani di dalam kitab beliau Al-Jawahirul Mawdu'ah wa Munabbihatul Qulub, di situ disebutkan orang yang mengucap la ilaha illallah satu kali saja, Bapak, satu kali itu keluar burung yang manawi yang tidak bisa kita lihat dengan mata, keluar burung yang bersayapkan, yang berwarnakan hijau, bersayapkan putih, bermahkotakan yang dan jamur, yang naik ke atas, di bawah aras dia berdengung dan berkicau sehabis-habis kicauan. Datang malaikat kepada itu burung dan mengatakan, burung diam, mulai mengucap mereka. Dan kata burung, aku tidak akan diam sampai Allah mengampuni orang yang telah mengatakan la ilaha illallah. Aku tidak akan berhenti berkicau sebelum Allah mengampuni orang yang mengucap la ilaha illallah. Itu burung yang keluar dari mulut, ini daripada riwayat Ibnu Abbas. Riwayat daripada Ibnu Abbas. Keluar itu burung sampai ke bawah aras memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mengatakan la ilaha illallah. Apakah sampai di situ saja? Tidak, sampai kiamat. La ilaha illallah. Ada tambahan la ilaha illallah. Itu kalimat yang dimimpikan perhatian ketika sakaratul maut. Sebanyak apapun dosa yang selama perjalanan hidupnya, ketika di akhir hayatnya kau mengatakan la ilaha illallah, selamat habis itu dosa. Ujung apa? Hatta orang kafir, orang yang tadinya tidak mengimani Allah, waktu sakaratul maut dia dapat mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ada kegampangan. Allah. Itu kalimat yang sering kita anggap biasa-biasa. Wal'iyadzubillah. Padahal ini kalimat luar biasa. Ini kalimat sebelum kita jadikan itu kalimat sudah termaktub di surga, termaktub di arsy. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita diwujudkan, bahkan roh kita pun belum lagi diciptakan, itu tulisan sudah ada di arsy, sudah ada di surga. La ilaha illallah. Jadi kalau ada mendengar hadis tentang kelebihan la ilaha illallah, pasti dia itu fadilah la ilaha illallah ada habis-habisnya. Banyak riwayat tentang fadilah, kelebihan dan keutamaan zikir yang namanya zikir la ilaha illallah. Memang banyak zikir, tapi yang paling afdal kata Nabi afdal zikri fa'ala annahu la ilaha illallah. Nabi tidak mengatakan man qala subhanallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Barang siapa di akhir perkataannya mengucap subhanallah, dia dimasukkan ke dalam surga. Tidak, yang dikatakan Nabi man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala. Barang siapa di akhir perkataannya dia mau mengatakan la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Habis dosanya. Ya Allah, yang tadinya maaf Bapak Ibu, kemudian dia maksiat saja, pasti penghujung akhir hayatnya Allah berikan taufik, Allah berikan jalan untuknya menghapus dosanya untuk sampai kepada jalan kebahagiaan dengan dia bisa mengatakan la ilaha illallah. Di antaranya adalah cerita seorang pelacur yang hanya meminumi seekor anjing yang haus. Pada akhir hayatnya Allah bantu dengan mengatakan la ilaha illallah dan dia taubatnya diampuni oleh Allah dengan segala dosa yang sudah dia lakukan habis dihapus oleh Allah dan dia masuk ke dalam surga-Nya Allah. Pelacur Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan Ustaz Bapak Ibu baru saya beribadah jadi pelacur aja lah, luput namanya. Artinya Bapak Ibu, kita nih yang sudah beribadah belum tentu bisa mengatakan la ilaha illallah. Apalagi Tuhan yang pelacur, lalu pelacur yang dapat rahmat tadi, lihat di kisahnya, dia memberikan kasih sayang kepada seekor anjing. Artinya jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah mengecilkan perbuatan kecil apapun, apalagi yang namanya
kalimatnya la ilaha illallah sudah besar, biar kecilkan. Waliyahillah. Yang kecil itu pada boleh kita kecil-kecilkan, jangan kita anggap gampang, jangan kita anggap remeh. Contoh lagi Al-Imam Ghazali hanya sekedar membiarkan lalat meminum tintanya, diberikan oleh Allah kedudukan tinggi di alam barzahnya. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang orang yang tidak meremehkan hal yang kecil, dia mendapatkan kemuliaan. Maka Nabi mengatakan di antara hal-hal yang kecil adalah tabassum, senyum. Yang kedua adalah imatatul adha 'anil thariq, menjauhkan hal-hal yang membuat jalan itu terganggu. Umpama ada duri di tengah jalan, biar ambil, biar singkirkan. Itu bisa jadi yang mengantarkan dia ke dalam surga. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan sebaliknya jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Nah, kita akan tahu di balik perbuatan yang kecil tadi, jangan-jangan di situ ada ridhonya Allah. Perbuatan kebaikan yang kecil tadi, jangan-jangan di baliknya ada ridhonya Allah. Kita akan tahu pula, jangan-jangan di balik perbuatan maksiat yang kecil tadi ada murkanya Allah. Jadi jangan pernah menyepelekan hal apapun, walaupun itu kecil, apalagi sudah itu hal yang besar seperti la ilaha illallah. Ya. Dan diantara juga untuk kita bisa menghancurkan daripada nafsu syaitaniyah atau menghindarkan daripada gangguan syaitan, Nabi kita mengajarkan apa? Zikirnya aneka ragam. Dia mau makan, zikirnya apa? Supaya setan jangan makan, doa makan. Ya kan? Anda kuling supaya setan jangan mengganggu waktu kuling kita, doa kuling. Doa makan amal katan dan wa barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Wa barik lana bima razaqtana wa qina khairan minhu. Wa barik lana bima razaqtana wa si'ana fi rizqina. Ataupun yang baca bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Syaitan pada kalau tempat makan, siap syaitan. Tadinya pas makan nyaman, tempat makan orang yang ada bacaan. Berdua syaitan makan. Hanya syaitan itu hanya keingatan yang makannya ada berdoa. Oh gila, guru pernah melajari Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, berdoa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca itu saya akan makanan jadi kanyangnya syaitan. Itu dalam riwayat ya, orang itu sudah makan, sudah hampir habis, hanya keingatan berdoa, syaitannya sudah kanyang. Yang membanyak makan malam kita keingatan, tadi kan berdoa, lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan langsung memuntahkan semua makanannya. Jadi biar mengerjai syaitan gitu. Air dia makan, jangan jualan kalau dia selalu ada ceritanya di dalamnya. Jadi syaitan itu ya, itu dia kadang pernah berhenti dalam visi dan misinya. Habis itu lagi ketika kita masuk rumah, ketika kita keluar rumah, ketika kita hendak berkendaraan, ketika kita minum, ketika kita guru, apalagi ketika kita berpakaian, ketika kita baca amin, semuanya itu ada zikirnya. Artinya kita jika ada buku dari yang namanya zikir, dan syaitan itu paling anti dengan orang yang ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah adalah orang yang berzikir kepada Allah. Zikirnya sudah disiapkan oleh Nabi kita Muhammad, perhatikan atau berzikir ketika makan, ketika masuk WC, ketika keluar WC dan sebagainya tadi. Itu pamungkas kita untuk menghukum, menjalani, mengolah syaitan itu pada betul. Tapi yang namanya nafsu ini ada kawah hanya dengan zikir. Kalau setan kawah kita mesti dengan zikir, tapi kalau nafsu ada kawah dengan zikir. Menjaga mulai Nabi Umar, nafsu itu hanya bisa takluk dengan istihbar al-maut, yaitu menghadirkan kematian. Nafsu itu paling benci yang namanya kematian. Nafsu paling benci namanya kematian. Bahkan yang disebutkan Nabi, dunia wa karahiyatul maut,
Rasulullah, apa itu wahan? Wahan adalah bagian daripada nama nafsu yang mana condong kepada orang yang merasa cinta kepada dunianya sudah berlebihan. Maka rakyat mau dan dia takut mati. Itulah orang yang mendapatkan penyakit wahan. Lain penyakit yang dari Wuhan, lain wahan. Ya, kalau dari Wuhan kok nggak semalam ya kalau kan di Wuhan. Ya. Jadi menghukum dunia bahwa rakyat mau cinta lawan dunia, bisa takut dengan mati. Arti takut dengan mati itu begini Bapak Ibu. Dia takutnya dengan kematian dengan cara melupakan itu kematian dan tidak peduli dengan itu kematian. Dia anggap hanya dongeng biasa, bahkan dia berusaha untuk mencari-cari jalan supaya jangan mati. Di antaranya maaf, belum ada pelarangan, ada menyakiti dan ada bahkan ada menegar. Tapi jangan sampai cara yang seperti ini membuat dia seakan-akan dia ada bakal mati. Yaitu apa? Mencari obat awet muda. Ya, mencari cara supaya jadi awet muda lah. Habis kesana kemari kayak apa caranya supaya awet muda lah. Kayak apa aja biar yang namanya obat awet muda, yang namanya suntikan awet muda, yang namanya operasi awet muda, tak baik ada menghalangi yang namanya kematian. Maka ada menghalangi yang namanya kematian. Ya Allah. Kenapa ya kita tuh dihantarkan oleh Allah kadang-kala sakit? Itu salah satunya adalah mengingatkan kematian itu selalu mengintai kita. Adanya sakit itu mengingatkan kita mati. Bukan adanya sakit malah melupakan kematian. Adanya sakit. Ya, mudah-mudahan sakit itu menjadi penebus daripada kesalahan kita dan juga menjadi kafarat dari segala dosa dan diangkatnya derajat kita dan diberikan oleh Allah kesabaran dalam menjalaninya, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan oleh Allah jalan penyembuhan, terlebih utama adalah penyembuhan hatinya untuk bisa tabah, sabar, karena kita tidak akan bisa mampu tanpa dipuji. Kita tidak akan bisa hebat tanpa dipuji. Semakin hebat pujiannya, maka mudah-mudahan semakin paham kita bahwa Allah ingin menghebatkan kita. Berapa banyak guru kita yang sakit, ya Pak. Ada guru kita sekumpul, ada guru kita Pak Guru Subriyatno yang beliau itu sakit, yang mana sakitnya luar biasa menghebatkan diri mereka. Nah, mudah-mudahan dari juga kita yang umpama diberikan oleh Allah garing itu menghantarkan kita tambah hebat di sisi Allah, bukan tambah hebat di sisi manusia, tapi tambah hebat di sisi Allah. Artinya ridho